Kajian sore hari ini insya Allah manfaat untuk banyak orang, khususnya orang-orang yang pusing, orang-orang yang mumet. Ya, alhamdulillah di depan saya banyak yang mumet. Itu di kamera maksudnya ya, banyak yang mumet nih. Pemirsa dimanapun Anda berada, perhatikan baik-baik, dan insya Allah Majlis Ar-Raudhah malam Ahad besok sholat Isya berjamaah, setelah itu akan mengamalkan ini bersama santri weekend, dan siapapun yang mau ikut boleh, Lantas apakah ini? Ya, akan kita bahas. Judulnya adalah cara menggapai hajat versi langit. Cara menggapai hajat versi langit. Hajat itu artinya apa? Hajat itu bahasa Arab. Ya, bahasa Arab yang kemudian dijadikan bahasa Indonesia. Aslinya dari hajah. Bukan hajah. Ya, kalau itu nanti beda lagi itu ibu-ibu yang naik haji ya. Hajah itu lain, beda lagi ya. Hajah itu artinya kebutuhan. Ya, kebutuhan. Jadi siapa yang punya kebutuhan tertentu dan pengen kebutuhannya tergapai, terpenuhi, versi langit caranya gimana? Ya, versi langit caranya bagaimana? Insya Allah kajian ini singkat, padat, dan bisa diamalkan. Ya, bisa diamalkan insya Allah. Dalam kitab Al-Adhkar, daripada nanti banyak yang nanya sama saya, sumbernya dari mana? Itu yang ngajari siapa? Sahih atau tidak? Nanti daripada ditanya gitu, saya juga kalau jawab mumet, kalau tidak saya jawab yang nanya juga mumet. Betul kan ya? Sumbernya ini kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi rahimahullah. Nih Al-Adhkar. Imam Nawawi ini sudah dikenal kepakarannya dalam ilmu hadis. Jadi kalau sudah Imam Nawawi yang bicara ilmu fikih, ilmu hadis, bisa dijadikan pegangan. Meskipun yang namanya ulama itu beda pendapat, ada ya wajar-wajar saja. Tapi ucapan Imam Nawawi bisa dijadikan pegangan. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Adhkar, ruwina fi kitab Tirmidzi wa Ibnu Majah, dalam kitab Sahih Tirmidzi dan Ibnu Majah diriwayatkan kepada kami an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abi Aufa, semoga Allah meridhai keduanya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu hajatun ila Allah taala au ila ahadin min bani Adam, siapa yang punya kebutuhan kepada Allah atau kebutuhan kepada salah satu anak cucu Adam, butuh sama Allah atau butuh sama manusia. Jadi hajat dunia maupun hajat akhirat. Sebelum saya lanjutkan pertanyaan ini, punya hajat enggak? Kalau enggak punya ya enggak usah saya jelaskan. Banyak ya? Enggak usah dijelaskan toh? Jelaskan enggak? Jelaskan. Pemirsa, mau dijelaskan? Oh mau, katanya mau. Barang siapa punya hajat kepada Allah ataupun kepada anak cucu Adam alias akhirat atau dunia, maka langkah pertama yang harus dia lakukan versi langit menurut sabda Nabi Muhammad SAW, fal yatawaddo wal yuhsinil wudhu, hendaknya dia berwudhu, dan bukan sembarang wudhu, fal yuhsinil wudhu, wudhunya yang baik. Jadi kalau punya hajat itu bukan lihat saldo. Jadi salah ya, punya hajat lihat saldo itu keliru. Kalau punya hajat jangan lihat kenalan teman-teman. Kalau punya hajat lihat kenalan teman-teman itu juga keliru. Kalau punya hajat jangan menghitung aset. Ya, ngitung aset juga keliru. Kalau punya hajat jangan lihat daftar di phone book, nomor telepon yang bisa dihubungi. Ya, jangan lihat itu. Tapi nomor satu, langkah pertama kalau punya hajat adalah wudhu. Tentunya kalau ibu-ibu tidak lagi menstruasi,
ibu-ibu menstruasi haram wudhu. Wudhu tidak boleh, haram untuk ibu-ibu yang menstruasi, sama dengan haramnya sholat. Lagi mens nggak boleh sholat, maka lagi mens nggak boleh wudhu. Ini banyak perempuan nggak tahu, dikira wudhu boleh. Ya, wudhu boleh, karena sholat tidak boleh, ngaji tidak boleh, wudhu juga tidak boleh. Wudhu itu paketnya sama sholat. Yang belum tahu sudah terlanjur, nggak usah dipikir, lewat. Setelahnya jangan diulangi. Jadi hukumnya wudhu buat orang yang menstruasi adalah haram, sama seperti haramnya dia sholat, sama seperti haramnya dia baca Al-Quran. Jelas semuanya? Nah, jadi ibu-ibu amalkan ini saat tidak menstruasi. Saat tidak menstruasi. Bapak-bapak, ya kalau lagi menstruasi jangan. Oh, bapak nggak mens ya. Jadi kalau misalnya ibu menstruasi, ya suruh bapaknya, ya suruh suaminya, ajari anaknya, ya ajari anaknya. Wakilkan dulu dengan orang lain. Wudhu, dan wudhunya harus bagus. Wudhu yang bagus bagaimana? Sunnah-sunnahnya dijalankan. Kemudian adab-adabnya dijalankan. Jangan wudhu sambil telanjang. Nah, itu nggak beradab. Walaupun di kamar mandi nggak ada orang lihat, ya itu tidak beradab. Kemudian usahakan kalau bisa menghadap kiblat wudhunya, kalau bisa. Kadang kan tempat wudhunya nggak memungkinkan ngadep ke kiblat, tapi kalau memungkinkan wudhunya ngadep ke kiblat. Kemudian jangan ngobrol waktu wudhu, khusyuk, wudhunya yang khusyuk. Itu artinya wudhu dengan baik. Ini harus dijelaskan karena ada orang, Beb, udah saya amalkan kok ternyata nggak jalan ya. Lah wudhumu nggak beres. Wudhunya betul-betul nawaitu saya mau wudhu, bersihkan diri dari hadat, ya agar hadat ini diangkat dari tubuh saya. Wudhu yang baik. Kemudian thumma liyusalli rak'atain. Setelah itu hendaknya dia sholat sunnah 2 rakaat. Setelah wudhu ngadep kiblat, niat sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah hajah. Usolli rak'ataini lil hajah lillahi ta'ala, atau usolli rak'ataini lillahi ta'ala, terserah niatnya apa, yang penting niat sholat hajat 2 rakaat. Mau bahasa Jerman, mau bahasa Inggris, terserah. Itu yang di mulut itu untuk memudahkan hati biar paham ini sholat sunnah hajat. Karena kalau tidak diucapkan kadang suka ngelamun, ya suka ngelamun. Tsumma liyusolli rak'atain. Nah, 2 rakaat ini apa yang dibaca? Yang dibaca tentunya surat Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah Al-Kafirun kata para ulama. Kemudian rakaat kedua surat Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Jadi 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Fatihah sama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Thumma liyuthni 'ala Allahi 'azza wa jal. Hendaknya dia muji-muji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semakin banyak pujiannya semakin bagus. Ya, semakin banyak pujiannya semakin bagus. Muji Allah itu ya basmalah, alhamdulillah. Hamdan yuwafi ni'amahu, hamdan. Semakin banyak pujiannya sama Allah semakin bagus. Alal aqal minimal bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, itu kalimat pujian terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu wal yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu hendaknya dia bersolawat kepada baginda Muhammad SAW. Solawatnya enggak dijelaskan bentuknya seperti apa, sakarepmu. Mau baca solawat munjiyah, mau nariyah, mau ibrahimiyah, mau baca solawat digabung semuanya, semakin bagus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha. Terus sambung Allahumma sholli ala sayyidina ifaqri. Terus solawat macam-macam. Ya namanya mau minta sama Allah itu kan semakin banyak rayuannya Allah semakin seneng ya. Ya hambaku ini kamu kok muji-muji aku, muji-muji nabiku terus nih mau apa? Ya ada maksud tersembunyi saudara-saudara yang tidak tersembunyi dari Allah Ta'ala. Gak mungkin tersembunyi dari Allah. Tapi malaikat gak tahu. Malaikat gak tahu. Makanya Allah senang, Allah pamerkan orang seperti ini pada malaikat. Lihat tuh hambaku tuh lihat mau ngapain dia. Yuk perhatikan.
Nah, setelah mengucapkan sholawat pada Nabi Muhammad SAW, hendaknya membaca doa berikut. La ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arshil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli ithim, la tada' li dhanban illa ghafarta wa la hamman illa faradta wa la hajatan hiya laka ridhan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Tenang, mesti jenengan nanya, Bib tulisno. Ya. Al pahamu aku. Paham. Insyaallah Rebo depan tulisannya ada. Ya, bagi yang di YouTube insyaallah malam ini juga saya garap. Insyaallah malam ini juga saya garap. Saya akan tuliskan teksnya di videonya. Ada gambar saya yang baru semiran ya. Kemarin tampak putih melapuk, dikritik banyak orang. Habib banyak pikiran ya, Masya Allah. Padahal saya nggak pernah mikir ya. Kebetulan saja belum disemir coklat tua. Ini udah disemir coklat tua. Insya Allah nanti malam tak syuting lengkap dengan doanya, bisa di-download di channel Habib Novel Al-Idrus ya. Dilihat, diulang-ulang, ditirukan sampai hafal. Kalau nggak hafal yang nanti Rebu ambil tulisannya atau cari di website saya. Insya Allah nanti malam saya upload ya gambarnya sama doanya lengkap insya Allah. Nah, ini riwayat Tirmidzi ya. Kemudian kultu, kata Imam Nawawi, wa yustahabu an yad'uwa bidu'ail karb wa huwa. Kata Imam Nawawi juga bagus kalau baca doa karab, doanya orang yang lagi dalam keadaan bingung, sumpek, suntuk gitu ya. Kalau dibaca langsung dikabulkan sama Allah Ta'ala, dibereskan urusannya. Termasuk yang pengen mantu ya, pengen mantu kok anaknya belum dapat jodoh ya. Orangnya hadir di sini, hadir itu. Pengen mantu itu hadir orangnya ya. Mungkin kepengen mantu kok jodohnya nggak datang gitu kan ya. Ya ini mujahadah ini 7 hari insya Allah beres tuh jodohnya. Ya insya Allah beres. Yang kesinggung ya nggak apa-apa tuh ya. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu Rabbana atina itu ya, itu doa al-karab. Kemudian di riwayat yang lain. Itu di riwayat yang pertama ya. Riwayat yang berikutnya yang ada dalam kitab Al-Adhkar, wa rawina fi kitab Tirmidzi wa Ibnu Majah an Utsman bin Hanif radhiyallahu anhu. Ini ada sahabat namanya Utsman. Yang namanya Utsman. Riwayatnya beda, jadi orangnya beda. Sholatnya sama, tapi orangnya beda. Anna rajulan dharirul basar. Ada seorang laki-laki yang tunanetra. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, dia mendatangi Nabi Muhammad SAW dan berkata, Ud'ullah ta'ala an yu'afiyani. Wahai Nabi, tolong mintakan sama Allah, doakan saya agar Allah menyembuhkan aku dari tunanetra. Masya Allah, nggak perlu ke dokter ya, datang ke Nabi minta sembuhkan dari tunanetra. Qala in syi'ta da'autu wa in syi'ta sabirta fahuwa khairun lak. Kata Nabi SAW, kamu boleh pilih, tak doakan bisa melihat, atau tunanetra saja sabar, itu lebih bagus buat kamu. Ya tapi abot ya sabar tuh ya. Ini Rasul ngasih pilihan, kalau sabar kamu lebih bagus ya, kalau nggak kuat ya tak doakan. Maka sahabat menjawab, fad'uh, tolong doakan saja ya, tolong doakan saja. Jadi boleh ya, kalau nggak kuat sabar tuh milih syukur tuh ya nggak apa-apa, paham ya. Kalau udah kena musibah itu kalau bisa sabar itu bagus, tapi kalau nggak kuat minta lepas dari masalah itu bagus, pilihannya bagus semua. Nah, qala fad'uh fa'amarahu an yatawadda. Nah itu Nabi SAW. Rasul itu kalau suruh mendoakan, ngajari umatnya ini untuk usaha. Jadi bukan gratisan ya. Yai tolong doakan saya. Oh waras, enggak. Itu kurang mendidik. Tak ajari, ya tak ajari. Kamu berdoalah begitu ya. Itu lebih mendidik. Nih saya kasih amalan, kamu jalankan. Itu mendidik orangnya untuk ikhtiar, ya untuk usaha, untuk mujahadah. Apa sabda Nabi Muhammad SAW? Fa'amarahu an yatawadda'a fayuhsina wudu'ahu wa yad'u bihadza du'a. Diajari Nabi SAW suruh wudhu dengan bagus. Wudhu dengan bagus, kemudian membaca doa ini.
Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabika Muhammadin SAW Nabiyyir Rahmah. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila Rabbi fi hajati hadhihi lituqdhali. Allahumma fasyafi'hu fi. Ini tawassul dengan Nabi SAW. Ya Allah, kalau diterjemahkan ya, aku memohon kepadamu dan aku menghadapkan diri kepadamu dengan bertawassul dengan Nabimu Muhammad SAW, Nabi yang penuh rahmat. Duhai Muhammad, sungguh aku menghadap kepadamu dan bertawassul kepadamu, kepada Tuhanku, untuk hajatku ini, lituqdhali, agar hajatku ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya Allah fasyafi'hu fi, jadikan Nabi SAW ini memberikan pertolongan kepadaku sehingga hajatku kabul. Jadi yang dibawa adalah Nabi Muhammad SAW, yang diajukan Rasulullah SAW. Qala Tirmidzi hadits hasan sahih. Hadits ini hadits hasan sahih. Dalam riwayat yang lain, setelah orang tadi sholat 2 rakaat dan membaca doa yang diajarkan Nabi SAW, langsung sembuh, matanya bisa melihat. Nah kalau tunanetra saja beres, masa utangmu nggak beres, masa hajatmu nggak beres? Kalau sungguh-sungguh ya, kalau sungguh-sungguh. Tapi yo tenanan. Nah, kadang ini kita ini meremehkan Allah Ta'ala kok, apa ya iso ya, apa bisa? Ini kan meremehkan Allah, apa bisa? Nanya Allah apa bisa gitu kan ya? Mana mungkin, apa mungkin dan lain sebagainya. Jangan ragu, yang yakin, terus amalkan. Lah ini versi langit. Kalau sudah seperti itu, usahalah tilpunan koncomu. Misalnya butuh utang, ana duit gak? Tak utang sik ya. Nah, misalnya begitu ya. Ngelamar pekerjaan, masukkan lamaran ya. Ngelamar anaknya orang, ya begitu. Menghadap, melamar, itu jalan setelahnya. Sebelumnya adalah minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau minta jangan sekali 2 kali. Kalau bisa istiqomah, pokoknya ini kudu kabul. Ya harus kabul, istiqomah. Insya Allah malam Ahad Habib Novel mau ngajak santri weekend sholat, setelah sholat isya berjamaah, ba'diyah isya, saya mau ngajak semuanya mengamalkan sholat hajat ini. Karena saya punya hajat gede, rahasia. Ya, saya punya hajat besar. Ya, kalau yang lain saya nggak tahu. Yang di kanan saya ini kan sudah banyak amalannya, jadi ya kanan saya ini punya Bu Seha ini kan apal Quran, hatam terus. Masya Allah ini. Hajatnya pasti ya banyak. Hajatnya banyak. Maksud saya ngomong begini biar ditiru. Yang di rumah ngajak pasangannya, ngajak anaknya. Ya, yuk sholat hajat yuk apa? Aku mumet bayar utang nggak lunas-lunas itu ya. Nah kalau mumet itu ya sak rumah diajak sholat gitu loh ya. Satu rumah diajak sholat. Kalau pusing gitu ya sebelum pusing gitu. Lah itu pusing gara-garanya nggak begitu. Nggak mau ngajak sholat bareng-bareng, nggak mau ngajak doa bareng-bareng, ujungnya pusing. Tapi kalau udah ketemunya Allah Ta'ala, kembalinya pada Allah Ta'ala, beres. Nggak ada yang tidak beres. Saya ini punya tanggungan akhir April itu harus melunaskan, masih kurang 2,7 M akhir April. Jualan buku ya laku, alhamdulillah laku ya. Tapi bagi-bagi ya alhamdulillah. Saya makan di satu restoran, terus tak sawang kok pegawainya baik. Tak tanya berapa pegawainya di sini, 40 Pak. Yaudah saya titip ya, nyoh 40 ku pen ngono ya, ngedum ya ngedum ora sido dodolan. Ndak jadi jualan. Akhirnya ngedum. Ya waktunya ngedum, waktunya jualan. 2,7 M akhir April harus lunas. Ya nyantai-nyantai saja. Maksudnya nyantai itu bagaimana? Enggak usah dipikiri tapi usaha. Usahanya ya tetap jualan buku, ya zikir, ya wirid, ya yang bisa dilakukan ya apapun itu, termasuk diantaranya sholat hajat. Itu hajat 2,7 M itu hajat terkecil. Oh kecilik wih. Saya punya hajat yang gedenya luar biasa. Hajat terbesar saya pengen nanti umroh ditemui Nabi Muhammad SAW ya. Saya pengen umroh ziarah Nabi, saya pengen ketemu Nabi Muhammad SAW, pengen diimpeni, pengen ditemoni, terus disayang-sayang, dipuk-puk gitu. Pengen kan gak apa-apa tuh ya. Awakmu kan gak pengen ya toh ya. Kalau saya kan pengen dipuk-puk ya. Hajah ilallah, punya hajat sama Allah, itu hajat akhirat. Betul kan? Hajat akhirat. Hajat dunia itu remeh ya, kecil.
hajat dunia kecil, tapi hajat pengen ketemu Nabi SAW hajat yang luar biasa. Makanya sebelum saya berangkat umroh ya mau tak mujahadahi biar nanti jauh-jauh dari Sulu sampai sana biar ditemoni kan gitu loh ya, biar ditemoni tapi yang menyenangkan hati, gak diseneni. Ditemoni wedi aku ya. Makanya kalau minta yang lengkap ya ditemoni, dipuk-puk, disayang. Jelas ibu-ibu? Apa? Akhirnya aku bongkar hajatku ya. Biar ditiru ya, biar ditiru. Nanti kalau malam Ahad mau ikut monggo. Ya, Beb saya halangan, datang saja ikut baca doanya kan nggak apa-apa ya. Baca doanya nggak jadi masalah. Niat untuk hajat yang besar maupun hajat yang kecil, insya Allah seperti itu. Alhamdulillah.